Assalamualaikum anak-anak soleh-soleha. Apa kabar anak-anak soleh-soleha hari ini? Jika dalam keadaan baik, katakan dengan lantang, Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat, Allahu Akbar. Jika dalam keadaan kurang baik, katakan dengan lantang, aku kuat, aku bisa, karena Allah menyayangiku. Sekarang kita akan belajar IPS dengan materi sumber daya alam. Apa sih sumber daya alam itu? Sumber daya alam adalah segala sesuatu atau kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Kebutuhan manusia seperti pangan atau makanan, sandang, papan, dan lain sebagainya. Sumber daya alam sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Lalu, apa ya bedanya? Pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui, yaitu sumber daya alam yang akan ada terus-menerus dan cepat pulih kembali. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu hayati dan non-hayati. Sumber daya alam hayati yaitu berupa makhluk hidup, contohnya tumbuhan dan hewan. Sedangkan sumber daya alam non-hayati yaitu berupa benda mati, contohnya matahari, air, dan lain sebagainya. Berikutnya, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, yaitu sumber daya alam yang dapat habis dan proses pembentukannya memerlukan waktu yang lama. Sumber daya alam ini terbagi lagi menjadi tiga, yaitu energi, mineral logam, dan mineral non-logam. Contoh sumber daya alam energi yaitu batu bara. Sedangkan sumber daya alam mineral logam contohnya emas. Dan sumber daya alam mineral non-logam contohnya batu-batuan. Nah, sumber daya alam ini sangat bermanfaat bagi manusia. Berikut pemanfaatan sumber daya alam. Pertama, tanah. Tanah digunakan manusia untuk tempat tinggal, bercocok tanam, mendirikan bangunan, menyimpan air tanah, dan lain sebagainya. Sumber daya alam yang kedua adalah air. Air digunakan manusia untuk minum, mandi, mencuci, memasak, irigasi, dan pembangkit listrik. Yang ketiga, udara. Udara digunakan manusia tentunya untuk bernapas. Selain itu juga untuk atmosfer bumi, sumber energi listrik, dan lain sebagainya. Selanjutnya, tumbuhan. Nah, tumbuhan ini juga mempunyai banyak manfaat untuk manusia. Contohnya sebagai sumber makanan, sumber oksigen, bahan baku pakaian, bahan baku membuat kursi, meja, atau kertas, dan bahan baku gedung. Selanjutnya yang kelima adalah hewan. Hewan digunakan manusia untuk bahan makanan, sumber tenaga untuk membajak sawah, atau alat transportasi dan bahan tekstil. 6. Minyak bumi. Minyak bumi digunakan manusia untuk sumber bahan bakar dan sumber energi listrik. Terakhir, barang tambang. Barang tambang digunakan manusia untuk bahan bakar, perhiasan, bahan bangunan, dan lain sebagainya. Alhamdulillah, pembelajaran kita sampai di sini dulu ya anak-anak soleh-soleha. Insya Allah kita akan lanjut di video selanjutnya. Sekarang Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.